Halo, salam sehat semua. Bertemu lagi dengan saya, Devi Orpa Harahap. Saya mahasiswi dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ERD atau yang disebut Entity Relationship Diagram. Dan juga saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan MySQL Workbench. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman simak video ini sampai akhir. Oke, di sini saya telah memaparkan penjelasan mengenai ERD. Baik, basis data atau kerap disebut database merupakan kumpulan informasi yang disimpan secara sistematis dalam perangkat komputer hingga dapat dicari dan diperiksa melalui suatu program komputer saat informasi tertentu sedang dibutuhkan. Oleh karena itu, agar dapat menjadi sistem database yang rapi dan terstruktur, di sini kita membutuhkan yang namanya Entity Relationship Diagram atau ERD. Yang dimana ERD ini merupakan sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Berikutnya di sini ada istilah serta komponen penyusun ERD. Diagram ER biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Ketiga hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengonstruksi basis data relasional. Hal yang harus kita perhatikan sebelum mengetahui cara membuat ERD adalah memahami beberapa komponen penyusunnya. Baik, yang pertama ada entitas. Entitas ini merupakan kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Biasanya simbol dari entitas adalah persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Ini merupakan contoh entitas dan entitas lemah. Oke, yang kedua ada atribut. Atribut merupakan komponen kedua dari ERD. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada atribut kunci, yaitu atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Contohnya untuk penggunaan NIM, nomor induk mahasiswa. Yang kedua ada atribut simple, di mana atribut ini bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi. Contohnya seperti alamat, tahun terbit buku, atau nama penerbit. Yang ketiga ada atribut multinilai, yang dimana atribut ini memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contohnya seperti nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Yang keempat ada atribut gabungan, yang dimana atribut ini terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contoh nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Dan yang kelima ada atribut derivatif, atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram ER. Contoh usia, kelas, dan selisih harga. Baik, di sini ada contoh gambar mengenai atribut derivatif. Yang ketiga ada relasi, hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama one to one.
yang berarti setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Contoh, siswa dengan nomor induk siswa. Yang kedua adalah one to many, yang berarti hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contoh, guru dengan murid dan sebaliknya. Yang ketiga ada many to many, yang berarti setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contoh, siswa dan ekstrakurikuler. Baik, di sini ada contoh relasi many to many yang dimana entitas ini mempunyai relasi dengan relasi yang lain. Yang keempat ada garis yang menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram ER. Contoh garisnya seperti ini. Sekarang ini adalah contoh cara untuk membuat ERD, dimana kita harus memahami beberapa istilah komponen dalam ERD dan contoh-contohnya. Yang pertama ada identifikasi entitas. Langkah pertama dalam membuat ERD adalah mengidentifikasi semua entitas yang akan kita gunakan. Kita bisa menulis dalam sebuah persegi panjang dengan deskripsi singkat tentang informasi apa yang akan disimpan. Kemudian gambar sebuah persegi untuk setiap entitas yang terpikirkan. Jangan lupa berikan space di sekitar kotak untuk informasi lainnya nanti. Yang kedua ada identifikasi dan deskripsikan relasi entitas, di mana kita harus mencari dua entitas yang sekiranya mempunyai hubungan. Jika sudah ditemukan, buatlah garis yang menghubungkan keduanya. Yang ketiga ada tambahkan atribut. Yang ketiga ini adalah hal yang paling penting, yaitu kita harus ingat untuk menambahkan atribut kunci untuk setiap entitas dengan menggunakan simbol oval. Yang keempat ada penuhi diagram. Setelah kita membuat beberapa contoh entitas yang terhubungkan oleh garis dan membuat diamond di antara kedua entitas tersebut, berarti semua telah mempunyai deskripsi masing-masing. Mungkin tidak setiap entitas mempunyai hubungan atau beberapa di antaranya malah memiliki relasi yang banyak, tapi itu tidak masalah. Setelah diagrammu sudah penuh, pastikan kembali hal-hal yang tadinya kamu ragukan, apakah entitas dan atribut yang belum mempunyai hubungan memang perlu ditulis. Jika tidak, kamu bisa menghapus atau mengubah nama entitas tersebut. Berikut ada beberapa tips agar ERD-mu dapat efektif dan mudah dipahami. Yang pertama, pastikan nama entitas hanya muncul sekali dalam setiap diagram. Yang kedua, namai setiap entitas, relasi, dan atribut pada program. Yang ketiga, uji kembali dengan teliti relasi antar entitas. Apakah mereka dibutuhkan atau adakah hubungan-hubungan yang terlewatkan? Buanglah relasi yang berulang, jangan gabung relasi dengan satu sama lain. Yang keempat, gunakan warna terang yang berbeda untuk menandai porsi penting ERD-mu. Oke, baik. Di sini ada contoh entity relationship diagram tentang internet sales model. Oke, sekarang kita akan melihat database dari PHP MyAdmin, dan juga kita akan nanti membuat ERD di MySQL Workbench. Yang pertama, jangan lupa teman-teman aktifkan Apache dan MySQL. Jika sudah, kita langsung saja ke Google, ketikkan localhost PHP MyAdmin. Oke, di sini saya memiliki beberapa database. Sini saya akan menggunakan database
DBSI 2019. Di sini ada tabel bimbingan yang dimana teman-teman bisa lihat strukturnya. Terdapat 6 struktur. Kedua ada tabel dosen, terdapat 5 struktur ya. Yang ketiga ada tabel hari. Di sini ada terdapat 2 struktur. Yang keempat ada tabel kelas yang terdapat ada 2 struktur. Yang kelima ada tabel KRS di mana terdapat 10 struktur di dalamnya. Yang keenam ada tabel mahasiswa. Di sini terdapat 5 struktur. Yang ketujuh tabel mata kuliah. Dan di sini terdapat 4 struktur. Dan yang terakhir tabel waktu. Di sini terdapat 3 struktur. Nah, sekarang kita akan masuk ke MySQL Workbench-nya. Oke, di sini sudah ada satu database ya. Database yang akan saya jalankan belum ada di sini. Dan saya akan memberikan tutorial cara untuk menambahkan database baru ke dalam MySQL Workbench. Caranya yang pertama kita klik tanda tambah di sini. Kemudian kita ketikkan nama database yang akan kita buat sesuai di PHP MyAdmin tadi. Nama database saya DBSI 2019. Terus kita tekan OK. Ini sudah ada di sini ya. Oke, sekarang kita masuk ke DBSI 2019. Kita klik continue anyway. Kemudian kita pilih menu database. Langsung kita cari reverse engineer. Nah, tadi nama database kita adalah DBSI 2019. Kita harus mengganti storage connection-nya menjadi DBSI 2019. Kita klik next. Kemudian kita klik lagi next. Nah, di sini kita harus memilih kembali DB yang kita buat tadi, kita koneksikan tadi, itu DBSI 2019. Kita klik next. Kita klik next. Kita klik execute. Kita tunggu. Oke, sudah sukses. Kita klik next. Dan kemudian kita klik finish. Nah, ini ERD dari DBSI 2019. Oke, baik. Ini adalah ERD yang sudah saya koneksikan dari database DBSI 2019 tadi. Begitu saja dulu tutorial cara membuat ERD dari MySQL Workbench. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.